Pernahkah kamu memperhatikan bahwa dalam hampir setiap konflik, kamulah yang akhirnya meminta maaf lebih dulu? Bahkan ketika kamu tahu kamu tidak sepenuhnya salah. Bahkan ketika hatimu masih terluka, bahkan ketika ada bagian dari dirimu yang ingin didengar, dipahami, dan dipeluk. Tetapi entah kenapa, yang keluar dari mulutmu selalu sama. Maaf ya, seolah kedamaian hubungan lebih penting daripada kejujuran perasaanmu sendiri. Mungkin selama ini kamu mengira itu adalah bentuk kedewasaan. Mungkin kamu bangga karena merasa lebih sabar daripada orang lain. Atau mungkin kamu percaya bahwa mengalah adalah cara terbaik untuk mempertahankan hubungan. Namun, psikologi memiliki penjelasan lain. Kadang-kadang, kebiasaan selalu meminta maaf bukan berasal dari cinta, bukan berasal dari kebijaksanaan, melainkan berasal dari rasa takut. Takut ditolak, takut ditinggalkan, takut kehilangan hubungan yang penting bagimu. Respons ini dikenal sebagai fawn response, selain fight, flight, dan freeze. Ada satu respons bertahan hidup lain yang sering tidak disadari banyak orang, yaitu fawn. Saat seseorang menghadapi ancaman emosional, ia belajar menenangkan, menyenangkan, atau mengalah kepada orang lain demi menjaga keamanan dirinya. Bukan karena ia setuju, bukan karena ia baik-baik saja, tetapi karena tubuhnya percaya bahwa itulah cara paling aman untuk bertahan. Fawn response sering terbentuk sejak lama. Mungkin ketika kamu masih kecil, ketika kemarahan orang lain terasa menakutkan, ketika konflik selalu berakhir buruk, ketika kebutuhanmu dianggap merepotkan, ketika perasaanmu tidak mendapat ruang, perlahan kamu belajar bahwa menjadi anak yang baik berarti tidak membuat masalah. Menjadi anak yang dicintai berarti menyenangkan semua orang. Dan pola itu terbawa hingga dewasa. Akibatnya, setiap kali hubungan terasa tidak aman, tubuhmu bereaksi otomatis. Kamu buru-buru meminta maaf. Kamu buru-buru mengalah. Kamu buru-buru memperbaiki suasana. Bukan karena itu yang paling sehat, tetapi karena sistem sarafmu sedang berusaha melindungimu dari rasa sakit yang pernah kamu kenal. Sebuah rasa sakit yang mungkin sudah sangat lama tinggal di dalam dirimu. Karena itu, orang dengan fawn response sering terlihat sangat pengertian dari luar. Mereka mendengarkan, mereka memaklumi, mereka memahami sudut pandang semua orang. Namun, ada satu orang yang sering mereka abaikan. Dirinya sendiri. Mereka begitu sibuk menjaga kenyamanan orang lain hingga tidak sadar bahwa kebutuhan mereka sendiri terus tertinggal. Lama-kelamaan, mereka bahkan kesulitan menjawab pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Yang lebih menyakitkan, kebiasaan ini sering menciptakan hubungan yang tidak seimbang. Kamu menjadi orang yang selalu memahami, selalu mengalah, selalu memperbaiki. Sementara orang lain terbiasa menerima semua itu tanpa pernah belajar melakukan hal yang sama untukmu. Bukan karena mereka selalu jahat, tetapi karena mereka tidak pernah melihat batas yang jelas. Mereka terbiasa melihatmu baik-baik saja, bahkan saat hatimu sedang kelelahan. Mungkin ada momen ketika kamu sebenarnya ingin berkata, "Aku terluka, aku tidak suka diperlakukan seperti ini. Aku butuh waktu." Tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Yang keluar justru, "Tidak apa-apa, aku mengerti kok. Maaf kalau aku membuatmu kesal." Padahal jauh di dalam hati ada bagian dirimu yang sedang menangis karena tidak pernah diberi kesempatan untuk berbicara. Seringkali kita mengira konflik adalah hal yang paling menakutkan. Padahal, bagi banyak orang dengan fawn response,
Yang lebih menakutkan adalah kemungkinan kehilangan koneksi. Mereka rela menanggung rasa tidak adil, rela memendam kecewa, rela mengorbankan kebutuhan sendiri, asalkan hubungan tetap utuh. Asalkan tidak ada yang pergi, asalkan tidak ada yang marah. Karena bagi sistem saraf mereka, keterhubungan terasa sama pentingnya dengan keselamatan. Namun ada harga yang harus dibayar ketika kita terus-menerus mengabaikan diri sendiri. Sedikit demi sedikit, rasa lelah mulai menumpuk. Bukan lelah fisik, melainkan lelah emosional. Lelah karena selalu menyesuaikan diri. Lelah karena selalu menjaga perasaan orang lain. Lelah karena terus berusaha menjadi versi diri yang dapat diterima semua orang. Dan suatu hari, tanpa disadari, kita mulai merasa kosong di dalam hubungan yang selama ini kita pertahankan. Jika ada sesuatu yang ingin kamu ingat malam ini, mungkin ini kamu tidak harus selalu menjadi penenang. Kamu tidak harus selalu menjadi orang yang meminta maaf lebih dulu. Dan kamu tidak harus mengorbankan dirimu agar dicintai. Perasaanmu penting, kebutuhanmu penting, suaramu penting. Mungkin perjalanan penyembuhanmu bukan tentang belajar membuat semua orang bahagia. Mungkin perjalanan itu adalah belajar percaya bahwa kamu tetap layak dicintai. Bahkan ketika untuk pertama kalinya kamu memilih untuk tidak mengabaikan dirimu sendiri. Jika ada sesuatu dari pembahasan ini yang menyentuh hatimu, silakan tulis di kolom komentar. Aku baca semuanya. Saya Bunda Bundi, bukan psikolog, bukan terapis, hanya teman yang ingin memastikan kamu tidak sendirian.